Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik saja. Hah? Ya. Sudah. Ya, ya. Ya, ya. Kita melihat saja langsung dulu. Oke. Terima kasih kepada Pak Ustaz sebagai moderator. Langsung saja untuk kali ini mungkin saya akan mempresentasikan mengenai perangkat ajar, salah satu perangkat ajar kita ya, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Sebentar saya presentasikan dulu nih ya. Sudah bisa dilihat semuanya presentasinya. Oke. Sudah ya? Oke. Salah satu hal penting sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran itu kita harus menyusun tujuan pembelajaran ya. Tapi sebelum menyusun tujuan pembelajaran itu tentu kita harus tahu apa itu tujuan pembelajaran. Bisa kita lihat di sini tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek konversi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Nah, dari sini kita peroleh bahwa jika semua tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, maka insya Allah capaian pembelajaran juga akan tercapai. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran itu tidak hanya menyangkut kognitif dan dimensi pengetahuan saja, tetapi juga harus mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup dan profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari itu ya. Nah, kemudian dalam menyusun tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah sebentar. Bentar ya. Nah, saya ulangi ya. Dalam menyusun tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama mengenai kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kaitannya dengan kompetensi ini biasanya kita memperhatikan yang namanya KKO, kata kerja operasional. Nah, dari mana kita merujuk atau membuat KKO ini? Biasanya kita menggunakan taksonomi Bloom ya. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam sistem pembelajaran itu adalah aspek konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Yang ketiga itu variasi ya, sebuah keterampilan berpikir
apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini misalnya penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Adapun contoh tujuan pembelajaran yang memuat ketiga aspek atau tiga komponen itu bisa dilihat di slide-nya ya. Contohnya yang pertama itu menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian dan menggambarkan hukum Newton. Di sana terlihat ada yang warna kuning. Warna kuning ini merupakan komponen kompetensinya, kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Hukum Newtonnya merupakan kontennya atau materi yang dipelajari gitu. Menggunakan kata-kata sendiri yang warna hijau merupakan variasi dari keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan tingkat tinggi. Yang kedua bisa dilihat contohnya itu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Yang warna kuning sekali lagi adalah kompetensi atau kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Sedangkan solusi itu merupakan variasi dari keterampilan berpikir kreatif, kritis, ataupun tingkat tinggi. Dan yang warna biru merupakan konten atau materi yang sudah dipelajari. Nah, sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak, Ibu? Halo? Bisa didengar? Ada yang mau ditanyakan mengenai konsep tujuan pembelajaran? Kalau tidak ada, mungkin cukup jelas ya. Berarti sudah paham. Oh, sudah. Oke, kalau sudah paham, mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan mengenai tujuan pembelajaran ini kepada Bapak Ibu ya. Sebagai bentuk apakah Bapak Ibu memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi atau tidak ya. Coba yang bisa menjawab silakan ke Bapak Ibu klik angkat tangan ya, angkat tangan gitu. Angkat tangan siapa yang saya tunjuk nanti Pak menjawab apa yang saya tanyakan. Oke ya. Apa saja komponen atau aspek yang menjadi atau bagian dari sebelum kita menyusun tujuan pembelajaran, ada 3 komponen yang perlu kita perhatikan kan? Nah, siapa yang bisa apa saja 3 komponen itu bisa disebutkan? Halo, siapa ini? Tiga komponen tujuan pembelajaran yang tadi. Sudah hampir. Jangan salah balik ya, Bu Yani. Bisa minta Ibu Ipa mungkin bisa menjawab. Biar cepat. Atau yang lain mungkin, Pak Okta mungkin. Halo. Sebelum menyusun tujuan pembelajaran, ada 3 aspek atau komponen yang perlu kita perhatikan kan? Coba bisa disebutkan 3 komponen itu apa saja?
Buat terkeluar NPWP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo Ibu Sipa. Waalaikumsalam. Oh iya, terlalu cepat. Saya presentasikan sekali lagi kalau gitu ya. Oh, hujan di sana. Saya dilihat ya presentasinya ya. Sekali lagi. Jadi kalau kita menyusun tujuan pembelajaran itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kompetensi, kemudian konten, dan yang ketiga itu variasinya. Nah, 3 hal ini penting dalam menyusun tujuan pembelajaran supaya tujuan pembelajaran kita itu bisa membuat capaian pembelajaran itu tercapai dengan pola pembelajaran anak itu supaya bisa berpikir kreatif dan kritis, seperti itu intinya gitu ya. Jadi sekali lagi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi, konten, dan variasinya. Bisa dipahami semua? Saya oke. Ya kalau ada yang mau ditanyakan sekali lagi, kalau tidak ada mungkin itu bisa kita tutup ya untuk kali ini. Kalau tidak ada atau ada yang mau ditanyakan silakan, saya tunggu ya. 5 detik. Oh iya, silakan Ibu Sipa. Ya. Nah, bisa diulang Pak Oktav pertanyaannya. Saya kurang jelas suaranya tadi. Bisa diulang Ibu Sipa? Kira NPS sekolah tuh buatnya. Halo. Buatnya. Ingat deh NPS sekolah tuh. Iya. No ya, tentang kita tuh ingetin. Ingat. NPS boleh kan kenapa? Ah. Desa Memberdaya. Oh iya. Kalau menurut saya nanti bisa ditambahkan sama rekan-rekan yang lain mungkin ya, supaya anak bisa berpikir kritis lah itu. Mungkin kita bisa memancing anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pertanyaan pemantik lah istilahnya kalau di kurikulum sekolah penggerak ini. Biasanya kan kalau anak-anak kita kalau tidak ditanya jarang sekali yang mau berbicara ya kan. Jadi untuk memancing mereka berbicara dulu, kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu Ibu Sipa ya. Ada yang mau menambahkan? Atau Ibu Sipa sudah puas? Oh iya. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau bertanya. Oh, tidak ada. Ya kalau tidak ada, silahkan kita tutup aja ya untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Pak Okta.
nomor HP Surabaya Putra, hari saja. Hari nomor HP Surabaya. Kira NPS sekolah di depan ya.